Allah. Allah. Baik. Nah, rukun sholat yang terpenting dan pertama adalah niat. Niat yang ditancapkan dalam hati kita tatkala kita melakukan takbiratul ihram. Jadi waktu Anda mengatakan usolli fardul isya'i arba raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Saat Anda mengucapkan niat tadi, Anda belum niat. At-talaffuz bin niyah dalam Syafi'i, melafazkan niat dalam mazhab Syafi'i hukumnya mustahab. Disukai dan dianjurkan. Kenapa? Limusa'adatil qalbi ala tathbitin niyah. Untuk membantu hati dalam menancapkan niat. Artinya niat itu di hati, bukan di mulut. Niat itu adanya di dalam hati kita, bukan di mulut. Yang kita ucapkan saat kita talaffuz bin niyah, itu kita belum masuk ke dalam niat. Belum. Kapan kita masuk ke dalam niat? Begitu kita baca Allahu Akbar. Itu dari mulai huruf alif, Allahu Akbar. Dari mulai alif sampai huruf ro. Allahu Akbar. Masa waktu kita baca Allahu Akbar dari alif sampai huruf ro, itulah masa untuk kita menancapkan niat di dalam hati. Nah, cara nancapin niatnya apa? Jangan Anda rancu. Jangan lagi Allah. Begitu kita baca Allahu Akbar, hati kita sibuk. Usolli fardul maghrib salah rakaatin. Enggak begitu, saudara. Bukan itu maksudnya. Tapi begitu kita baca Allahu Akbar, kita melakukan istihdaril qalb fis shalah. Kita menghadirkan hati kita di dalam sholat. Hati kita, akal pikiran kita hadirkan, kita sadarkan, kita insafi bahwa kita masuk dalam sholat. Itu namanya penancapan niat. Minimal dalam penancapan niat ada 3 unsur yang kita mesti ingat. Pertama, penancapan ikrar bahwa kita akan melaksanakan sholat. Kalau dalam bahasa Arabnya usolli. Yang kedua, menyebut jenis sholatnya. Fardu atau sunnah. Yang ketiga, menyebut nama sholatnya. Ini 3 yang penting. Jadi kalau kita sholat maghrib, usolli fardol maghrib. Sholat isya, usolli fardol isya. Kalau kita sholat subuh, usolli fardos subhi. Kalau kita sholat sunnah, usolli sunnatal witri. Jadi sebut usollinya, sebut jenisnya, sebut nama sholatnya. Hanya ini 3 syarat. 3 syarat yang harus ada dalam penancapan niat. Jadi nggak usah repot-repot pakai mustaqbilal kiblati arba rakaatin dan seterusnya. Enggak. Fokus saja. Begitu kita baca usolli fardul maghribi tarata rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ketika kita baca Allah, hati kita, akal pikiran kita hadirkan. Kalau kita sholat maghrib, hadirkan. Ingat, usolli fardul maghrib. Usolli fardul maghrib. Usolli fardul maghrib. Atau yakini dengan bahasa kita. Saya sholat maghrib, fardu maghrib. Saya sholat wajib maghrib. Saya sholat fardu maghrib. Tancapkan di hati kita saat kita membaca Allahu Akbar. Itu yang disebut niat. Kira-kira jelas tidak? Tapi kalau pertanyaannya, oh kalau gitu nggak perlu dong talafuz usolli fardul maghribi. Siapa bilang tidak perlu? Dalam mazhab Syafi'i mustahab, disukai. Nah pertanyaannya, kenapa disukai? Sebab dengan kita melafazkan niat, kita sedang menuntun hati. Hati manusia ini selalu bergejolak.
Hati manusia ini bulak-balik. Hati manusia ini kalau tidak diikat, diseret, disadarkan, nanti dia tidak hadir dalam sholat kita. Nah maka itu waktu kita menghadap kiblat, kita menghadirkan hati kita ucapkan niat. Usolli fardol maghribi. Maksudnya saat kita mengucapkan itu, seolah-olah kita lagi tegur kita punya hati. Hati dan akal pikiran kita tegur. Hatiku, akal pikiranku, ingat, ini kita mau sholat nih. Ingat, kita mau sholat maghrib. Ini ada 3 rakaat. Ini menghadap kiblat. Kita sebagai makmum, ingat, hadir. Jadi kita tuh lagi mencambuk kita punya hati. Kita mencambuk kita punya akal pikiran. Hadir kau dalam sholat. Nah, begitu hati kita udah kita cambuk, hadir, siap dia hadir, baru kita takbiratul ihram. Allah. Kita hadirkan. Sholli fardul maghrib. Ada di akal pikiran kita, ada di hati kita. Bahwa kita sholat fardu maghrib. Atau bahwa kita sholat sunnah tarawih. Masukkan dalam hati kita. Dari mulai kita baca Allahu Akbar. Itulah yang disebut niat. Kira-kira jelas tidak? Tapi kalau kita nggak talafuz bin niyah, saudara, memang nggak apa-apa. Tanpa talafuz bin niyah bisa sah. Tapi ingat, tolong kalau yang namanya kita menghadirkan hati untuk menancapkan niat, itu tidak ada perbedaan pendapat di antara semua ulama dan semua madhab. Wajib an-niyah mahallun niyah fil qalb. Tempatnya niat ada di hati. Sama dengan tadi kita niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bukan di mulut aja. Tancepin di hati. Hadirkan hati kita. Hati, akal pikiran. Tancepin niat. Besok kita puasa. Nah, kalau dalam puasa kita niatnya waktunya leluasa, luas. Saudara, sepanjang malam. Tapi kalau sholat enggak. Sholat waktu tancap niat kita saat takbiratul ihram. Dari mulai huruf alif sampai huruf ra. Allah. Jakarta 12 Desember 2020, Habib Rizik Syihab membuktikan bahwa ia sosok yang taat hukum. Zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tiba di Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus kerumunan saat acara Maulid di Petamburan, Jakarta Pusat. Sebelum memasuki ruangan pemeriksaan, Habib Rizik sempat memberikan keterangan kepada para wartawan didampingi tim pengacara beliau. Habib Rizik menjelaskan kedatangannya untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan wartawan semuanya. Hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya bisa hadir di Polda Metro Jaya untuk mengikuti pemeriksaan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ada pertanyaan? Bagaimana persiapan gimana, Bib? Persiapan gimana? Persiapan biasa-biasa saja. Persiapkan, tidak kita jawab, selesai kan? Oke. Kondisinya sehat nggak, Bib? Hari ini sehat? Saya alhamdulillah selalu sehat walafiat. Oke. Kita belum tahu apa yang dirasakan, belum diperiksa, ya. Oke. Apabila dikenakan وعلى آله وصحبه أجمعين